warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya mahasiswa IAIN Kudus peserta KKN IKDR Posko 11. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi fikih yang bertema Thaharah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita simak poin-poin berikut ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian Thaharah. Thaharah berasal dari bahasa Arab Thahara, yang artinya bersuci atau suci. Sedangkan secara istilah, Thaharah adalah bersuci dari hadas dan najis yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan suatu ibadah yang dituntut dalam keadaan suci. Nah, dalam Al-Quran sendiri ada beberapa ayat yang mengandung perintah-perintah untuk bersuci. Di antaranya adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian Thaharah, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian najis dan hadas. Najis secara bahasa adalah kotoran. Secara istilah, najis adalah benda kotor yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan suatu ibadah yang dituntut dalam keadaan suci. Sedangkan hadas secara bahasa adalah peristiwa atau sesuatu yang terjadi. Secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang yang menghalangi seseorang tersebut untuk melaksanakan suatu ibadah. Adapun pembagiannya, hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan najis terbagi menjadi tiga, yaitu ada najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mughaladah. Yang ketiganya mempunyai karakter dan cara mensucikannya tersendiri. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pembagian najis terlebih dahulu. Yang pertama, ada najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Nah, contoh dari najis ini adalah air seni bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun yang hanya meminum ASI dari ibunya saja. Untuk cara mensucikan najis ini cukuplah mudah, dengan cara memercikkan atau mengusapkan air suci terhadap benda atau sesuatu yang terkena najis tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah najis mutawasithah. Najis mutawasithah sendiri tergolong najis sedang. Contoh dari najis mutawasithah adalah ada darah, kotoran manusia, muntah, dan lain sebagainya. Nah, cara mensucikan najis mutawasithah cukuplah mudah, dengan cara mengalirkan air suci ke benda yang terkena najis. Nah, yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis mughaladah sendiri tergolong najis yang berat. Najis ini berasal dari hewan babi dan anjing. Nah, cara mensucikannya ada beberapa tahap, yaitu dengan cara mencuci benda yang terkena najis atau sesuatu yang terkena najis sebanyak 7 kali, yang salah satunya menggunakan debu yang suci. Nah, untuk selanjutnya adalah pembagian hadas. Hadas sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Nah, untuk hadas kecil sendiri ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menyandang hadas kecil. Di antaranya, yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul. Yang kedua, bersentuhan kulit antara lawan jenis. Yang ketiga, hilangnya akal. Bisa jadi itu tidur, gila, atau mabuk yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Nah, untuk hadas besar sendiri ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menyandang hadas besar. Yang pertama, bertemunya 2 alat kelamin. Yang kedua, haid, nifas, dan wiladah pada wanita. Yang ketiga, orang meninggal atau meninggal dunia. Nah, untuk yang terakhir, kita akan mempelajari tentang pembagian jenis-jenis air. Air sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air musyammas.
Untuk yang pertama sendiri, air suci dan mensucikan. Nah, dalam kategori air suci dan mensucikan terbagi menjadi 7. Yang pertama, ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air salju, dan air embun. Sedangkan untuk kategori air suci tetapi tidak mensucikan, yaitu adalah contoh seperti air teh, air kopi, air susu, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah air musyammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah sinar matahari menggunakan wadah logam seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.